Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bisnis. Video ini sengaja saya buat untuk teman-teman yang hari ini nggak bisa hadir untuk pembelajaran secara offline di kelas. Kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Nah, untuk apa sih kita mempelajari itu, gitu kan? Kemarin kita udah mempelajari tentang fungsi. Nah, saat ini kita akan mempelajari fungsi yang dimana ilmu matematika ini kita gunain untuk kegiatan bisnis. Yang dimana suatu bisnis itu pasti ada permintaan dan juga penawaran. Dan tentunya juga ada keseimbangan pasar. Apa sih itu? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu nanti menunjukkan hubungan matematik antara jumlah suatu barang yang diminta dengan seluruh faktor yang mempengaruhinya. Kenapa sih kita perlu mempelajari fungsi permintaan? Karena di dunia bisnis, tentunya ketika kita mau menentukan kita mau buka bisnis apa nih, kayak gitu kan. Misal saya pengen buka bisnis minuman gitu. Nah, saya itu juga harus memperhatikan faktor yang diinginkan konsumen itu seperti apa. Karena kalau misal saya membuka bisnis asal-asalan karena saya senang minum es teh, makanya saya buka warung atau buka kedai es teh kayak gitu, nggak bisa seperti itu. Nanti kalau misal membuka bisnis itu dasarnya seperti itu, banyak faktor atau kemungkinan barang tersebut atau minuman tersebut tidak laku itu akan sangat besar seperti itu, sehingga kita perlu menganalisis, perlu mempelajari apa sih keinginan konsumen itu. Kemudian kalau misal saya pengen buka bisnis minuman apa sih yang yang sekiranya di daerah yang akan saya buka bisnis itu konsumennya tuh sukanya minuman seperti apa, kayak gitu kan. Kalau misal minuman tuh ada banyak ya, ada yang serba kopi, atau ada yang seger-seger, ada yang bersoda, atau ada yang teh susu kayak gitu kan, atau Thai tea kalau di era sekarang kayak gitu kan. Itu harus dipertimbangkan kayak gitu kan. Kemudian kenapa kok kita harus memperhatikan itu? Karena gini, misal ya teman-teman, contohnya di Gombong ini mayoritas misalnya orang-orangnya suka minum kopi misalkan. Nah, kalau saya pada akhirnya membuka bisnis minuman yang bersoda, itu kemungkinan minuman saya itu akan laku itu akan rendah, akan sedikit gitu. Kenapa? Karena pasarnya aja mintanya, atau konsumen aja mintanya itu adalah minuman yang berkafein atau kopi. Tapi kenapa kok saya malah buka bisnisnya yang minumannya yang bersoda kayak gitu kan. Soda dan kopi itu kan minuman bersoda dan kopi itu kan rasanya beda. Seperti itu adalah kesalahan yang kalau misal saya membuka minuman atau membuka bisnis minuman bersoda sedangkan konsumen itu mintanya kopi, itu bisnis saya nggak akan berjalan lama atau nggak akan bertahan lama, kemungkinan ya seperti itu. Kemudian kalau misal makanan itu kita juga harus melihat selera konsumen itu seperti apa. Kalau saya belajar dari pengalaman saya ya, karena saya ini orang Jogja, itu kan sukanya makanannya yang manis-manis ya. Ketika saya pindah ke sini, itu saya merasakan bahwa makanan di sini tuh rasanya condong ke asin gitu kan. Nah, ketika saya mau membuka bisnis di sini, apalagi bisnis makanan, saya tidak bisa membawa makanan khas yang ada di Jogja dibawa ke sini. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan lidah yang ada di daerah Gombong, seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan dan juga perlu memahami fungsi permintaan ini untuk menganalisis permintaan konsumen. Nah, faktor-faktor permintaan itu apa aja sih gitu kan. Nah, ini ada kuantitas permintaan barang X, kemudian ada
selera barang lain. Nah, kuantitas permintaan barang X ini adalah jumlah yang sekiranya akan diminta oleh konsumen, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini berarti kita itu bisa memprediksi dalam misal sebulan atau dalam sebulan atau dalam sehari atau dalam 1 tahun, itu kira-kira jumlah permintaan produk yang saya tawarkan, atau kalau tadi minuman berarti kira-kira konsumen itu bakalan, atau kira-kira minuman yang saya jual itu akan laku berapa banyak, itu bisa diprediksi melalui fungsi permintaan ini. Kemudian harga barang lain. Nah, ini terkait dengan pesaing. Karena kan misal saya mau membuka bisnis nih ya, bisnis minumannya misal yang kopi gitu kan, karena saya sudah menganalisis bahwa konsumen di Gombong ini banyak yang suka kopi gitu kan. Nah, ketika saya mau membuka bisnis atau kafe kopi gitu kan, kok misal kopi Deso katakanlah, saya mau membuka bisnis itu dengan konsep yang ya ya namanya kopi lah sebenarnya, untuk tempat nongkrong anak muda zaman sekarang gitu kan misalkan. Nah, dalam menentukan harga itu saya juga harus memperhatikan harga-harga kopi yang ada, yang telah ada sebelumnya kayak gitu. Misal di sini mungkin ada kopi janji jiwa katakanlah. Nah, itu kira-kira range harganya berapa? Nah, itu harus saya perhatikan. Kemudian itu bisa saya jadikan patokan untuk menentukan harga. Jangan sampai nih ya, misal minuman kopi janji jiwa ini rata-rata harganya 10.000, sedangkan kopi yang saya hasilkan atau yang saya produksi itu saya kasih tarif atau saya kasih harga itu misal 15.000 atau 20.000. Itu kemungkinan minuman yang saya tawarkan ke konsumen atau minuman yang saya buat, yang saya produksi itu akan sulit laku. Kenapa? Karena ada yang minuman yang sejenis, cuman bedanya yang kalau janji jiwa itu kan mayoritas kopi susu ya gitu kan, sama-sama berkafein, sedangkan punya saya kopi Deso gitu kan. Nah, itu jangan sampai harga saya itu jaraknya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, konsumen itu pasti akan lari seperti itu. Nah, lalu faktor-faktor permintaan tersebut hubungannya dapat ditulis dengan QD sama dengan F kali PX, PY, PZ, S, Y, dan seterusnya. Untuk QD sendiri, itu menunjukkan kuantitas dari permintaan barang X. Q itu adalah quantity, D itu adalah demand atau permintaan. Kemudian F itu adalah faktor. Faktor ini menunjukkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa aja gitu kan. Nah, itu ada PX, PY, PZ. Ini menunjukkan harga barang lain. Artinya P ini adalah PX itu adalah harga per unit barang X, PY harga per unit barang Y, PZ harga per unit barang Z. Kemudian ada selera. Selera ini berkaitan dengan yang telah saya contohkan tadi, taste atau rasa. Kayak misal saya membuat warung makan, jangan sampai saya membuat warung makan di Gombong yang mayoritas masyarakatnya itu suka makanan yang condong ke asin. Jangan sampai saya membuat warung makan yang rasanya itu condong ke manis. Itu resiko warung saya cepat gulung tikar itu akan semakin tinggi seperti itu. Kemudian pendapatan. Ini juga hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang akan membuka bisnis ya. Ini juga nantinya berkaitan dengan harga sih, karena gini, misal kita mematok harga minuman itu 15.000, sedangkan mayoritas masyarakat yang ada di sekitaran usaha kita itu pendapatannya itu masih rendah gitu. Misal katakanlah gaji UMR di sini itu adalah 2 juta katakan. Nah, ketika UMR di sini itu 2 juta, kita mematok harga 10.000 mungkin nggak akan keberatan. Tetapi dengan gaji misal mereka gajinya rata-rata itu 2 juta, tapi kita mematok harga 20.000, pasti konsumen juga akan berpikir
ulang untuk melakukan pembelian produk kita. Kenapa? Karena mereka juga memperhatikan, misal mereka suka kopi, dan mereka tuh sudah senang banget sama kopi yang kita ciptain atau yang kita produksi kayak gitu kan. Tapi dia pun dalam membeli juga dia memperhatikan kemampuan mereka dalam dalam pembelian kayak gitu. Nggak mungkin mereka ketika beli ya udahlah beli aja, ya udahlah beli, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka itu, konsumen itu juga memperhitungkan pendapatan mereka. Sekiranya dia itu mau membeli produk kita itu dalam sebulan berapa kali, ketika dia pengennya setiap hari beli tapi itu mengganggu keuangan mereka, pasti mereka akan mengurangi frekuensi pembelian mereka. Seperti itu. Jadi kan kita harapannya setiap hari itu ketika membuka bisnis ada yang beli gitu kan. Semakin sering dia beli, maka kita semakin untung kayak gitu kan. Nah, salah satu faktor agar konsumen itu semakin sering beli adalah produk yang kita tawarkan itu murah, sesuai dengan kemampuan konsumen membeli, kemudian juga sesuai dengan selera konsumen itu. Seperti itu. Kemudian fungsi permintaan ini memiliki slope yang negatif. Slope negatif ini menunjukkan semakin tinggi harga suatu barang, jumlah barang yang diminta turun. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini contohnya misal gini ya, ketika misal minum. Nah, misalnya kan gini teman-teman, saya jualan minuman kopi gitu kan. Nah, kopi itu awalnya saya tawarkan dengan harga promo. Misal harga umumnya itu misal 10.000, saya tawarkan dengan harga 5.000. Nah, dengan saya tawarkan harga 5.000 itu, kemungkinan konsumen itu akan meminta barangnya lebih banyak. Artinya akan banyak konsumen yang datang ke bisnis yang saya buat tersebut kayak gitu kan. Tapi ketika saya kasih harga 10.000 sebagai harga normalnya kayak gitu kan, permintaan itu pasti turun. Seperti itu. Itu menunjukkan slope yang negatif atau hubungan antara harga dan permintaan itu berbanding terbalik. Jadi ketika harganya tinggi, permintaan turun. Tapi ketika permintaannya tinggi, ketika harganya turun, permintaan akan tinggi. Ketika harganya rendah, permintaan turun. Nah, fungsi permintaan ini bersifat ceteris paribus. Apa itu? Itu menganggap semua faktor selain harga barang tidak berubah atau tetap. Artinya, fungsi ini bisa digunakan sepanjang tidak ada perubahan atau tidak terjadi inflasi, tidak ada intinya faktor lain. Misal selera itu tidak ada perubahan, kemudian pendapatan konsumen tidak ada perubahan, maka fungsi tersebut bisa dapat terus digunakan kayak gitu. Contoh ya, misal fungsi permintaannya itu adalah Q sama dengan 25 min 2P kayak gitu kan. Nah, rumus itu akan selalu menjadi patokan teman-teman dalam memprediksi permintaan konsumen dalam periode tertentu. Dengan catatan tingkat inflasinya sama, itu masih bisa terus digunakan. Tetapi ketika inflasinya itu naik, itu otomatis rumus tersebut tidak bisa digunakan lagi. Artinya ketika terjadi inflasi, konsumen atau teman-teman itu harus menghitung kembali fungsi permintaan atau merumuskan kembali fungsi permintaan yang teman-teman gunain untuk bisnis teman-teman tersebut. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan Qx sama dengan 80 min 5 Px. Di mana harga barang X per unit atau Px senilai dengan Rp10. Maka jumlah barang X yang diminta atau Qx sebanyak 30 unit. Kemudian yang kedua, apabila harga barang X per unit atau Px senilai Rp8, jumlah barang X yang diminta atau Qx sebanyak 40 unit. Ada pertanyaan, gambarkan kurva permintaan barang X tersebut.
Nah, di sini teman-teman cara menjawabnya adalah menuliskan terlebih dahulu fungsi permintaannya, yaitu Px sama dengan 80 min 5Px. Kemudian dibuktikan terlebih dahulu atau kita cari nilai dari atau kuantitas dari permintaan yang pertama atau kita tentukan dulu. Kalau yang atas tadi kan ada harga di ketentuan harganya kan 10. Kemudian kita harus mencari atau membuktikan dulu apakah benar dengan harga 10 itu maka kuantitasnya akan 30 kayak gitu kan. Nah, kita cari dulu. Kita cari, kemudian ketika sudah dibuktikan, ini teman-teman bisa mempelajarinya ya. Tadi kan harganya 10, maka Qx-nya sama dengan 80 dikurangi 5. 5 kan dari rumus, kemudian Px yang pertama tadi kan ada 10, dimasukkan angka 10-nya, kemudian 80 dikurangi 50, 50 itu dari 5 kali 10, kemudian 80 dikurangi 50 sama dengan 30. Berarti sama ya, pembuktiannya udah sesuai dengan contoh yang soal di atas. Kemudian untuk harga yang kedua, ketika harganya 8, maka kuantitas atau jumlah yang diinginkan konsumen itu sebanyak 40. Itu dari 80 dikurangi 5 kali 8 sama dengan 40. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita juga harus menentukan garis dari permintaan tersebut. Cara menentukan garisnya itu atau garis permintaan garis fungsi permintaannya itu kita peroleh dari kita misalkan di sini P-nya 0. Berarti ketika P-nya 0 itu Q-nya 80. Itu dari mana? Kita lihat di fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya di sini sebentar. Fungsi permintaannya kan di sini nih, Qx sama dengan 80. Ketika P-nya ini 0, ketika P-nya 0 kan berarti ini hilang. Berarti Q sama dengan 80. Q sama dengan 80. Kemudian ketika kita hapus dulu. Ketika P-nya itu ketika Q-nya yang 0, berarti ini pindah luas. Sama dengan minus 80 sama dengan min 5 Px. Px. Mana? Berarti sebentar. Berarti kita ke bawah ya. Berarti P sama dengan atau Px ya di sini. P sama dengan minus 80. 80 dibagi minus 5 sama dengan 16. Itu ya. Nah, kemudian 80 dan 6 ini kita gambar di sini. Kemudian untuk yang harga 10, ketika harga 10 permintaan 30, ketika harga 8 rupiah permintaan ada 40. Jadi kita menggambarkan kurva permintaannya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Gitu. Lalu kita lanjut. Ini untuk pelatihan nggak usah aja. Ini nanti khusus untuk teman-teman yang offline, ada nilai tambahan bagi yang mau maju. Kemudian di sini kita akan mempelajari fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini menunjukkan jumlah atau menunjukkan harga antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan seluruh faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi
kita juga perlu memperhatikan fungsi penawaran, karena dalam setiap bisnis pasti kita akan berhubungan dengan produsen ya. Nah, kalau fungsi permintaan itu untuk memproduksi jumlah yang diinginkan oleh konsumen kita, kira-kira dalam suatu periode itu berapa banyak, yang tentunya kita harus mempersiapkannya gitu, biar kebutuhan konsumen itu terpenuhi. Sedangkan untuk fungsi penawaran ini bisa kita gunakan untuk memprediksi penawaran yang ditawarkan oleh produsen gitu, karena sebagai seorang pebisnis tentunya kita berada di tengah-tengah antara produsen dan juga konsumen, sehingga kita perlu mempelajarinya kayak gitu. Kenapa kok kita perlu mempelajarinya? Karena kita itu kan harus menjalin hubungan yang baik dengan produsen, agar produsen itu pun memberikan penawaran harga yang relate sama kita, yang sesuai dengan kemampuan kita, dan kualitasnya pun juga bagus kayak gitu. Dan ketika kita mendapatkan penawaran dari produsen yang harganya itu bersaing, maka kemungkinan untuk kita mendapatkan keuntungannya lebih besar itu akan lebih tinggi seperti itu. Nah, hubungan dari faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah sebagai berikut. QSX sama dengan kuantitas penawaran barang. S itu menunjukkan supply atau penawaran, kemudian PX itu adalah harga per unit barang X, kemudian PI sama dengan harga unit input, kemudian TX itu adalah pajak dari barang yang ditawarkan, kemudian ada T itu adalah teknologi, K itu adalah iklim. Nah, sedangkan untuk fungsi penawaran ini memiliki slope yang positif, berbeda dengan fungsi permintaan yang slope-nya itu negatif. Slope positif itu menunjukkan semakin tinggi suatu barang, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak, dan sebaliknya. Mengapa demikian? Karena misal gini, ketika produsen itu harganya atau harga dari dari barang yang dia tawarkan itu lagi tinggi, dia pasti akan memberikan atau menawarkan kita lebih banyak, penawaran ke kitanya akan lebih banyak. Tetapi ketika produsen itu harga barang yang ditawarkannya itu sedang rendah, itu dia akan menawarkan barangnya kepada kita akan lebih sedikit, seperti itu. Nah, di sini ada sifat ceteris paribus yang dimana menganggap faktor-faktor lain selain harga barang tersebut tidak berubah atau tetap. Artinya fungsi penawaran itu akan tetap sama ketika faktor yang lain itu tetap tidak ada yang berubah. Artinya pajaknya tidak berubah, teknologi tidak berubah, iklim tidak berubah, maka fungsi penawaran yang kita gunakan itu akan tetap sama. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan QX sama dengan 2PX min 8. Kemudian kita harus menggambarkan kurva penawarannya. Nah, di sini kita cari dulu nilai dari Q dan PX-nya. Nah, di sini kita misalkan ketika P-nya 0, maka Q-nya minus 8. Dan ketika Q-nya 0, maka P-nya 4. P-nya 4 itu dari Q sama dengan 2PX min 8. Kemudian karena Q-nya 0, makanya Q-nya hilang. Kemudian 2PX-nya pindah ruas sehingga jadi minus 2PX sama dengan minus 8. Kemudian PX sama dengan minus 8 dibagi minus 4 sama dengan 4. Kemudian kita gambarkan pada kurvanya. Jadi kita gambar dulu garis vertikal, kemudian horizontal. Sumbu vertikal ini menunjukkan tingkat harganya, kemudian untuk sumbu horizontal menunjukkan kuantitinya. Kemudian kita gambar. Ada P-nya 4, kemudian ada Q-nya minus 8, kita gambar.
Kemudian ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi pada titik perpotongan antara grafik fungsi permintaan dan penawaran. Pada titik keseimbangan atau equilibrium, harga permintaan sama dengan harga penawaran dan kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Jika digambarkan, grafiknya akan seperti ini. Ini menunjukkan grafik keseimbangan pasar, di mana S ini menunjukkan garis dari fungsi penawaran, sedangkan D ini menunjukkan garis dari fungsi permintaan. Sedangkan sumbu vertikal ini menunjukkan tingkat harga dan sumbu horizontal menunjukkan menunjukkan kuantitas atau jumlah. Kemudian untuk QE ini adalah kuantitas keseimbangan atau quantity equilibrium. Kemudian PE ini menunjukkan price equilibrium atau harga keseimbangan. Ketika harganya ini adalah titik di mana harga minimal yang harus ditetapkan, atau intinya adalah titik keseimbangan. Jadi ketika konsumen atau ketika kita sebagai seorang pebisnis, kita mematok harganya itu berada di titik keseimbangan pasar, itu nanti kita tidak akan mengalami keuntungan maupun kerugian. Sehingga dari sini teman-teman bisa mengetahui apakah kita akan untung atau rugi, kemudian minimal kita itu harus memproduksi berapa, harga yang kita tawarkan itu minimal berapa, biar kita untung, biar kita rugi. Misalkan yang namanya bisnis pasti kita ingin untung, karena kita harus mempelajari lebih dalam, kita harus bisa memahami ini untuk bisa menentukan keinginan atau laba yang kita inginkan itu seberapa, kita pelajari melalui titik keseimbangan pasar. Nah, ini ada contoh soal. Apabila diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran berturut-turut Q sama dengan 39 min P dan D sama dengan P min 9, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar tersebut. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Kita hitung ya. Kita substitusikan, kemudian ini ada 39 min P sama dengan P min 9. Variabel P kita pindah ruas sehingga menjadi minus, kemudian untuk yang 39 kita pindah ruas jadi minus juga. Sehingga di sini sebenarnya ada minus 2P ya, tapi karena kanan kirinya minus, makanya boleh langsung dihilangkan. Jadi di sini ada 2P sama dengan 48, P sama dengan 48 per 2. Jadi 24. Kemudian kita harus mencari Q-nya. Q-nya ini kita peroleh dari Q sama dengan 39 min P. Kita gunakan salah satu fungsinya saja, boleh fungsi permintaan, boleh fungsi penawaran. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan fungsi permintaannya, yaitu Q sama dengan 39 min P, di mana P nilainya tadi 24, sehingga nilai Q itu diperoleh dari 39 min 24 sama dengan 15. Nah, cara menggambarkannya itu sama seperti pertemuan terakhir kita menggambar grafik ya. Caranya seperti itu, di mana kita harus menentukan dulu titik untuk kita harus menggambar dulu fungsi permintaannya dulu. Itu gimana? Itu kita tentukan jumlah Q-nya untuk fungsi permintaan. Itu ketika di fungsi permintaan ya, ketika P-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 39. Dan ketika Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 39. Kenapa? Karena 39-nya kita pindah ruas menjadi min 39, dan Q-nya kan hilang karena posisinya Q-nya 0, kemudian min 39 sama dengan min P. Kanan kiri ruas kanan kiri sama-sama minus, maka minusnya kita hilangkan sehingga
nilai P itu 39 dan nilai Q adalah 39. Sehingga di sini fungsi permintaannya itu adalah di nilai P-nya itu 39 dan nilai Q-nya itu 39 juga. Di sini ada garis D. Ini menunjukkan fungsi permintaan. Kemudian untuk yang fungsi penawaran, kita cari dulu titik Q-nya berapa. Ketika P-nya 0, maka Q-nya adalah minus 9. Dan ketika Q-nya yang 0, maka P-nya sama dengan 9. Sehingga garis S itu menunjukkan fungsi penawaran. Kemudian kita gambar juga, tadi kita sudah mencari titik keseimbangan pasar. Tadi untuk P-nya itu 24 dan Q-nya 15. Kita tulis melalui titik-titik yang terputus di sini. Nah, perpotongan di sinilah ini disebut dengan equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kita sebagai pebisnis itu, misal saya tadi membuat bisnis boba ya, minuman kopi ya tadi. Nah, itu saya harus memproduksi minimal 15 dengan harga minimal atau harga yang saya tawarkan itu minimal 24. Tetapi ketika saya memproduksi kurang dari 15, saya akan rugi. Dan juga ketika harga yang saya tetapkan itu kurang dari 24, saya akan rugi. Tetapi ketika saya memproduksi lebih dari 15, maka saya akan untung karena ini nanti garisnya akan bergeser. Seperti itu. Dan juga ketika harganya saya naikkan lebih dari 24, maka saya akan untung. Jadi dari sinilah kita bisa mengetahui kapan kita untung, kapan kita akan rugi, dan kita akan untung berapa, maupun kita akan rugi berapa, kita bisa memprediksinya atau kita bisa melihatnya dari titik ini. Untuk materi kali ini cukup, semoga bisa membuat teman-teman paham ya, walaupun nggak bertemu secara tatap muka langsung. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya ketika kita tatap muka, ataupun bisa bertanya melalui WhatsApp. Sekian materi kali ini. Apabila banyak kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.